Tepuk rasanya ya. Nah, saya tadi tepuk biar nanti saya ngeditnya pas ditepukan itu aja dipotong. Ya, kita lanjutkan ya. Ya, kita masih punya waktu lumayan. Ya, tadi adalah sesi yang pertama tadi kita bahas tentang kinematika satu dimensi. Nah, sekarang kita extend atau kita perluas pembahasan kita untuk kinematika yang lebih umum, yaitu kinematika untuk kasus dua dan tiga dimensi. Sejatinya sama saja. Bedanya kita kerjakan kinematika satu dimensi yang sudah kita pelajari tadi untuk dimensi yang lebih banyak. Karena kalau kita bicara dimensi lebih dari satu, maka sejatinya kalau kita berkacanya pada sumbu koordinat yang ortogonal macam ini, tegak lurus, maka gerak ke arah sumbu X, gerak ke arah sumbu Y dengan gerak ke arah sumbu X itu bisa dilihat sebagai tiga gerak independen yang berbeda. Tapi ketika kita menggambarkan gerak benda secara umum, itu kita tuliskan kombinasi atau penjumlahan dari ketiganya. Nah, contohnya kita bicara soal posisi dulu ya. Posisi suatu benda baik dua dimensi atau tiga dimensi ya. Kalau dua dimensi berarti satu dimensinya dihilangkan saja secara umum. Itu kita tulis dalam posisi penjumlahan posisi untuk tiga dimensi. Itu kita tulis dalam bentuk seperti itu. Mana artinya X itu adalah posisi sepanjang arah X, di mana artinya kalau posisi kan besaran vektor ya, ada besar, ada arah. Besarnya berarti saya tulis yang tanpa ada embel-embel di atasnya, X saja. X topi itu menunjukkan arah vektor searah sumbu X. Ditambah dengan arah vektor searah sumbu Y, komposisinya ditambah dengan arah Z. Jadi contohnya di sini, misalkan posisi suatu objek dinyatakan oleh vektor berikut, yaitu 2x topi, 3y topi ditambah dengan 1z topi, itu artinya adalah 2 meter dalam arah x, 3 meter dalam arah y, 1 meter dalam arah z. Atau kalau kita gambarkan, ilustrasinya seperti ini. Ya, ibarat kata kalau misalnya pojok ini adalah sumbu nolnya, maka kalau saya berdiri di sini, sama saya seperti berapa meter ke arah sumbu X, berapa meter ke arah sumbu Y. Kepala saya berapa meter ke arah sumbu Z. Ya kan, posisi kepala saya kan, tuh. Karena aku tahu sih. Bener kan, kepala saya posisinya kan di atas. Ya. Nol di situ. Susah banget. Makanya kalau kita punya posisi, kalau ada perpindahan, maka dia akan berpindah dari posisi satu ke posisi yang kedua. Sehingga kita akan punya vektor posisi R1, kita punya vektor posisi R2, kita bisa definisikan perpindahan. Nah, saya sudah bahas di bab vektor ya, ketika kita membahas soal perpindahan atau operasi penjumlahan atau pengurangan vektor. Sehingga kalau kita definisikan R, delta R menuju ke 2, berarti R2 dikurangi dengan R1 ya. Waktu itu sudah dijelaskan di bab vektor ya, kalau kita pakai segitiga begini, R1 itu mau ke sana, R2 atau ke sana, kalau kita mau ke sana artinya R1 ditambah dengan delta R sama dengan R2. Sehingga delta R adalah R2 dikurangi dengan R1. Ya, sehingga delta R kita tinggal kurangkan setiap komponen pada arah yang sama. Nah, sehingga kita akan dituliskan delta R sejatinya adalah delta X ditambah X topi ditambah delta Y topi tambah delta Z topi. Sejatinya kalau kita bicara dua dimensi, tiga dimensi, ya perpindahan itu perpindahan ke arah X ditambah perpindahan ke arah Y ditambah perpindahan ke arah Z. Nah, begitu pula kecepatan rata-rata. Ya, karena perpindahannya adalah perpindahan ke arah X, ke arah Y, dan arah Z, ya berarti kecepatan rata-rata total adalah kecepatan rata-rata ke arah X ditambah kecepatan rata-rata ke arah Y ditambah kecepatan rata-rata ke arah Z. Ya, di mana kecepatan rata-rata total ya berarti dalam bentuk vektor. Kecepatan sesat pun sama. Kecepatan sesat total berarti kecepatan sesat ke arah X, kecepatan sesat ke arah Y, dan kecepatan sesat ke arah Z.
Jadi vektornya itu akan selalu terdiri dari beberapa komponen dimensi. Ya, kalau dua berarti hanya dua, kalau tiga berarti tiga. Ya, dan itu termasuk juga kalau tiga salah satu komponen sama dengan nol itu adalah komponen dari tiga dimensi ya. Jadi nol itu juga komponen. Nah, itu kecepatan rata-rata. Kalau kita bicara soal dua dimensi paling sederhana dulu ya kita mulai. Artinya kan grafiknya itu nggak hanya X terhadap T. Tapi karena kita punya dua dimensi, kita punya satu cara lagi untuk menggambarkan grafik benda posisi, yaitu dimensi dibandingkan dengan dimensi. Atau kita bicara soal penggambaran secara parametrik, di mana setiap titik pada grafik itu menunjukkan posisi X dan posisi pada waktu tertentu. Ya, jadi kalau bisa dibayangkan, misalkan benda di titik ini, grafiknya adalah yang biru ini, maka pada titik tersebut benda itu ada di posisi RT, di mana RT itu XT, X topi ditambah YT, Y topi. Nah, definisi kecepatannya, berarti kalau kecepatan kan berarti turunan terhadap R ya. Ini kalau kita balikan di sini, ya, ini kita tahu sama sepertinya definisinya, itu berarti DR topi, DRT dibagi dengan DT. Ya, menurut kalkulus, kalau kita bicara soal DR di sini, diferensial, definisi dari diferensial itu secara grafik adalah garis singgung dengan kurva lintasan pada titik yang ditinjau pada waktu T. Makanya kalau kita bicara soal vektor kecepatan benda yang seperti ini, kita bisa tarik sebuah garis singgung yang menyinggung grafik di titik tersebut, ya, vektor kecepatannya pasti adalah garis singgung yang menyinggung kurva lintasan. Jadi kalau misalnya dia ada di sini, ya, bendanya ada di sini, garis singgungnya kan ini ya, ya, maka vektor kecepatannya itu yang ini. Nah, nah, sehingga kita bisa bongkar vektor kecepatannya yang ke sana dan ke sana. Ya, ini Vx nggak pakai vektor, maaf, harusnya. Kenapa dia nggak bisa dah? Dia harus diganti dengan eraser. Nah, ini baru bisa. Ya, ini Vx, ini Vy. Nah, bisa diperhatikan di sini, ketika benda bergerak dari sini ke sini, kecepatannya kan berubah ya, yang awalnya miring ke sana, jadi miring ke sini. Karena ada perubahan kecepatan, berarti artinya pada saat melewati lintasan ini, benda itu akan mengalami percepatan. Ya, itu kalau digambarkan. Nah, begitu juga dengan percepatan. Sama ya, percepatan rata-rata ya perubahan kecepatan per T, saya nggak bongkar. Perubahan kecepatan kan berarti perubahan kecepatan X, perubahan kecepatan Y, dan kecepatan Z. Tapi kalau turunan juga sama. Percepatan itu kecepatan ke arah X, ke arah Y, dengan arah Z. Ya, sama. Ya, jadi pada dasarnya ya, kinematika dua dimensi atau tiga dimensi itu sebenarnya kinematika satu dimensi yang dikerjakan pada setiap dimensi. Dan semuanya terhubung dengan variabel waktu, ya kan? Ya, Vx dengan Vy itu secara langsung tidak berhubungan, tapi mereka berkaitan karena berada pada waktu yang sama. Kalau kita bicara soal kecepatan benda pada saat 5 second, ya berarti artinya kecepatan benda arah X pada waktu 5 second, kecepatan benda arah Y pada 5 second, dan kecepatan benda arah Z pada waktu 5 second. Tidak mungkin waktunya berbeda. Karena kalau T-nya berbeda, ya berarti dia menunjuk pada titik yang berbeda. Ini yang kita sebut kalau kita bicara soal grafik dua dimensi. Kalau tiga dimensi tinggal tambah satu gambar ya. Gambarnya jadi 3D. Nah, saya nggak pakai ilustrasi 3D karena gambarnya jadi agak susah. Ya, kecuali nanti kalau udah canggih gitu ya. ITB udah canggih, ini dalam momen nanti nggak pakai slide, tapi pakai hologram. Jadi kayak
Sekarang kan nggak dulu ya, dua dimensi dulu. Nah, contohnya, ya, contoh yang paling mudah, sama seperti waktu kita bahas gerak satu bebas, contoh yang paling dekat dengan kita kalau kita membahas soal gerak dua dimensi kinematika itu adalah gerak parabola atau gerak proyektil. Ini kayaknya sering banget ya di SMA pasti kalau dalam fisika pasti dapat itu, pasti hafal rumusnya dong ya. Biasanya ya. Nah, sekali lagi saya mau menyampaikan kepada Anda nggak perlu apalin lagi rumus yang baru yang semuanya ada, Anda back to basic aja. Cuma bedanya kita kerja dua kali lebih banyak. Kenapa? Karena gerak parabola atau proyektil itu adalah kinematika dua dimensi. Jadi kita harus kerjakan gerak ke arah sumbu yang mendatar dan kita harus kerjakan gerak ke arah sumbu yang vertikal. Itu aja. Yang bikin itu sulit itu adalah persamaannya nambah banyak karena aspek yang ditinjau itu makin banyak. Kalau tadi kan kinematika cuma satu arah saja ya, kanan kiri, depan belakang atau atas bawah, satu saja. Tapi sekarang ada dua, kanan kiri beserta dengan atas bawah, bekerja bersamaan. Tapi sama-sama kinematika. Kita lihat sekarang. Asumsi dasarnya, ya. Jadi kalau kita bicara gerak parabola sebagai asumsi dasar, kita bayangkan gerak parabola itu hanya merupakan gerak dua dimensi. Jadi kalau misalnya kita lempar bola, kita bayangkannya cuma dua dimensi aja. Jadi nggak yang begini. Nggak tendangannya Ronaldo yang pisang, tendangannya Roberto Carlos yang pisang, atau lemparannya Shohei yang fastball yang begini. Nggak, hanya dua dimensi. Jadi kombinasi gerakannya itu hanya gerakan ke depan ke belakang atau atas bawah. Ya, itu satu. Yang kedua, gesekan udara diabaikan. Sekali lagi ya, dua asumsi ini harus disampaikan di depan karena kalau tidak begitu maka harus ada hal yang ditambahkan dia apa namanya di analisisnya. Oke, kita lihat. Maka kita bisa bayangkan ilustrasi gerak untuk dua dimensi, dia dilempar dengan kecepatan awal, di mana secara umum kecepatan awalnya punya komponen mendatar, juga punya komponen vertikal, kecepatan awal. Lalu dia dilemparkan ke atas, hanya bedanya adalah pada arah horizontal tidak ada percepatan. Percepatannya sama dengan nol. Ke arah horizontal atau ke arah sejajar sumbu X. Selanjutnya, pada arah vertikal ada percepatan konstan berubah percepatan gravitasi arahnya ke bawah. Jadi cuma dua kasus yang dikerjakan bersama-sama. Satu kasus kinematika satu dimensi ke arah X, percepatan sama dengan nol, dan kinematika satu dimensi percepatan sama dengan minus G ke arah Y. Jadi gerak jatuh bebas dikombinasikan dengan gerak kinematika percepatan sama dengan nol. Sehingga kalau kita pakai, kita recall lagi persamaan ini, ya kita recall lagi, ya dalam gerak searah sumbu X, AX, ini AX ya harusnya A sama dengan nol, ya karena AX sama dengan nol sih, kasih AX deh, ya. Sehingga kalau kita substitusi ke persamaan standar ini kan persamaan standar ya, tadi persamaan kinematika dengan percepatan konstan, nggak ada sesuatu yang aneh. Maka kalau A sama dengan nol, maka Vx sama dengan V0x atau V0 ke arah X. Ya, karena sekali lagi saya bilang, karena ini kecepatan dua dimensi, gerak dua dimensi, maka secara umum setiap benda itu akan punya dua komponen kecepatan. Ya, ingat kalau nol itu komponen. Paham ya maksud saya? Ya, secara umum dia punya dua komponen. Kalau salah satunya nol nanti itu tergantung keadaan. Nanti dia punya dua. Ada komponen ke arah X, ada komponen ke arah Y. Kita bisa dapatkan kecepatan ke arah X mendatar gitu ya. Itu akan selalu sama dengan kecepatan awal ke arah X. Artinya kecepatan mendatarnya tidak pernah berubah. Lalu kita masukkan ke sini, X dikurangi dengan X0 akan sama dengan V0 X dikalikan dengan T. Ya pertanyaan selanjutnya, berapa V0 X, berapa V0 T? Ya kita manfaatkan definisi vektor. Saya udah jelaskan vektor ya di video ya. Kalau kita punya
vektor yang membentuk sudut tertentu pada kartesius, maka komponennya V0x adalah V0 cos theta. Kalau theta yang di sini ya, yang vertikal adalah V0 sin theta. Kalau Anda pakai theta bukan di sini tapi yang di atas, tinggal disesuaikan saja. Tapi konvensinya, kesepakatannya, biasanya kita mengambil sudut itu terhadap sumbu horizontal. Ya, itu konvensi. Konvensi artinya kesepakatan. Ya, jadi biar kalau kita tidak mendefinisikan tertentu terhadap theta, kita bayangkannya adalah terhadap sumbu horizontal. Tapi mau pakai sumbu yang di atas boleh atau tidak? Boleh. Ya, boleh. Itu kembali kepada teknik matematik nanti. Tapi secara konvensi, secara dasar, kita pilihnya terhadap horizontal. Sehingga kita punya V0 cos theta, V0 sin theta. Sehingga kalau kita bongkar di sini, ya, kalau kita bongkar, kita punya persamaan yang pertama, Vx sama dengan V0 cos theta, salah. Bisa nggak ya? Iya. Seperti diejek. Ya, X minus 0, V0 cos theta dikalikan dengan T. Ya, sudah mulai ada yang dijatuh-jatuh kan? Sabar ya. Oke, ini ke arah sumbu X. Sekarang ke arah sumbu Y, tadi seperti saya bilang, dalam gerak ke arah sumbu Y, maka ini bukan X ya, kita ganti dengan Y ya, karena arah kita hanya ganti variabelnya aja, jangan bingung. Sumbu Y percepatannya AY ya harusnya di sini. AY. Ya, AY sama dengan minus G. Ingat minus. Ya, sehingga kita bisa masukkan VY akan sama dengan V0Y minus GT, Y minus Y0, V0YT minus setengah GT. Nah, minus ini langsung diganti. Kenapa? Karena sepanjang perjalanan membawaku bertemu denganmu. Sepanjang perjalanan, percepatannya akan selalu negatif, betul? Beda halnya dengan VY, T0Y itu bisa positif, bisa juga negatif, betul? Ya, makanya persamaannya saya langsung ganti dengan negatif. Ya, ya. Jadi kalau kita bongkar, ya tentu saja kita punya VY sama dengan V0 sin theta dikurangi dengan GT. Ini Y minus Y0 sama dengan V0 sin theta T minus setengah GT kuadrat. Ya, oke. Kita sudah belajar ini dapat dari mana ya. Jadi ini persamaan bukan muncul tiba-tiba ya. Saya sudah jelaskan. Ini ke arah Y kita punya fenomenanya seperti apa. Ini kita dapat persamaan ini. Jadi, a whole story about gerak proyektil itu didasarkan pada 4 persamaan ini. Jadi, kalau Anda mau ngafalin persamaan, mau ngafalin ya, saya sih sebenarnya kalau Anda nggak perlu ngafalin, Anda back to basic juga pasti akan ketemu lagi. Yang dihafalin 4 persamaan ini aja sebagai hukum, sebagai the law. Ntar hubungkan fenomena dengan matematik berdasarkan persamaan ini. Ya, ya. Ini ada sesuatu yang salah berarti ini kayaknya. Ada sesuatu yang salah. Kayaknya harusnya gambarnya ini kayak salah salah filenya. Saya lupa. Ini nih bawah itu loh persamaan ini kan ada double kan? Ada sesuatu yang terjadi tuh pasti. Biasa di filenya itu. Ya, seringkali kan gini ya. Di SMA, ya di SMA itu biasanya yang langsung dikasih itu beberapa persamaan. Yaitu misalkan persamaan ini, jangkauan terjauh. Itu disuruh dihafalin. R sama dengan V0 kuadrat per G sin 2 theta. Betul? Pernah ingat? Ya enggak? Tapi sejatinya persamaan ini tuh nggak perlu dihafalkan. Persamaan ini adalah yang saya bilang tadi, menghubungkan law tadi 4 dengan fenomena. Oke, kita perhatikan. Misalkan awal dia berangkat dari bawah, lalu jangkauan terjauh yang sejajar itu berarti dia sampai di bawah lagi. Artinya keadaannya adalah kita ambil X0 sama dengan 0, kita ambil Y0 sama dengan 0, betul? Ya, kita substitusi ke atas. Jadi kita punya
kita ada hilangkan aja. X0 sama dengan 0, Y0 sama dengan 0. Oke, itu keadaan pertama kan? Awalnya adalah 0 semua. Akhirnya, Y sama dengan 0, X sama dengan R besar. Kalau kita substitusi ke 4 persamaan, nanti akan dapat persamaan. Yang kita mau adalah R-nya. Kalau yang kita mau adalah R, berarti kan kita tinggal pilih saja. Jadi kita ambil dari persamaan 2, persamaan 2, dan kita ambil dari persamaan 4. Ya, kita ambil persamaan 2 dan persamaan 4. Karena persamaan 2 dan 4 itulah yang akan memberikan sesuatu, hubungan antara R. Ya, sehingga kalau kita ambil persamaan 2 dan 4, kita punya, ini persamaan 2 ya, ini persamaan 4. Nah, dari persamaan 2 kan berarti X-nya juga sama dengan R, X0-nya sama dengan 0, V0 cos theta kali T, betul? Untuk persamaan 4, di sini ditambahkan juga Y sama dengan 0 juga. Jadi sama-sama 0 semua. V0 sin T dan ini. Jadi T bisa kita coret, betul? Ya, lalu dari sini kita bisa substitusi T akan sama dengan R dibagi dengan V0 cos theta. Kalau kita substitusi, kita akan punya 0 sama dengan V0 sin theta dikurangi setengah kali G kali R per V0 cos theta. Atau kita kalikan, nah, atau kita bongkar, kita akan punya V0 sin theta sama dengan G per 2 R per V0 cos theta. Betul? Kalau kita kalikan silang, kita punya V0 kuadrat 2 sin theta cos theta sama dengan, oh, kalau kita mau GR ya, berarti G-nya kita pindah ke sini juga ya. Tinggal sisa R di sebelah sana. Ya. 2 sin theta cos theta dari identitas trigonometri kita tahu adalah sin 2 theta. Sin 2 theta adalah 2 cos theta. Jadi kita akan dapatkan ini. Ya. Jadi sekali lagi, bukan persamaan ini yang harus dihafalkan, tapi bagaimana melatih kemampuan matematika Anda dan menghubungkan antara fenomena dengan matematika sehingga didapatkan keadaan ini. Begitu pula dengan keadaan yang lain. Kayak contohnya biasanya apa kalau parabola? Ketinggian maksimum. Nah, kalau ketinggian maksimum apa keadaannya? Apa fenomenanya? Apa? Kecepatan Y sama dengan 0. Jadi VY sama dengan 0 ya? VY sama dengan 0. Kalau dari persamaan 3, kalau kita ini sama dengan 0, maka T kita dapatkan, betul? Ketika T bisa kita dapatkan, kita bisa substitusi ke bawah? Bisa. Y0-nya sama dengan 0 kan? Jadi kita dapat Y max akan sama dengan T0 sin T kita substitusi di atas, dikurangi setengah GT kuadrat substitusi di atas. Agak sedikit mungkin kelihatan kuadrat, tapi kan ini bukan sesuatu yang sulit harusnya. Apalagi kalau sudah pakai angka. Kalau sudah pakai angka, masukkan angka, semuanya beres. Tapi kalau nggak pakai angka pun, kuadrat sedikit, panjang sedikit, ya berpeluh sedikit, insya Allah akan dapat. Daripada dihafalkan. Ya, karena kalau dihafalkan, kita substitusi, kita dapat segala macam. Ya, kenapa saya bilang seperti itu? Karena rumus-rumus yang ini, berapa dihafalkan, itu nggak akan berguna ketika soalnya macam ini. Ya, rumus-rumus jarak terjauh, ya, ketinggian maksimum, itu tidak akan berguna kalau soalnya, contoh soalnya seperti ini. Bola dilempar mengenai target dengan beda ketinggian antara H2 dengan H1. Yang ditanyakan berapa kecepatan awal sehingga mencapai target. Di sini diketahui ini ada tebal dikit, tapi D itu maksudnya sampai dengan target ya. Jadi ini diabaikan si platform ke depannya. Ya, ya kalau kita hafalin tadi jarak dengan ini, kita nggak akan ketemu. Sekali lagi, ini fenomenanya, hukumnya kita tulis saja dulu 4 persamaannya. Kita punya 4 persamaan ya. Persamaan pertama adalah
Px sama dengan V0 cos theta. X dikurangi dengan X0 sama dengan V0 cos theta kalikan T. Vy sama dengan V0 sin theta kali T, kali, tidak ada T-nya ya, maaf, salah. Dikurangi dengan GT. Y minus Y0 V0 sin theta T dikurangi setengah GT kuadrat. Jadi di sini ada X tanpa indeks, ada X0. Jadi ada awal dengan akhir kan? Kita definisikan saja. Yang awalnya ada di sini betul, satu. Akhirnya di sini, dua. Ya, berarti kalau kita farming informasinya, yang kita butuhkan adalah pertama, diketahui sudut theta 55 derajat. Ya, berarti artinya sin theta dengan cos theta praktis diketahui. Betul? Karena pakai kalkulator ya, bukan karena sudutnya kan bukan sudut istimewa ya, tapi kan kalau pakai kalkulator kita bisa dapatkan. Oke, jadi kalau saya pakai tanda dari rumus ini sudah kita acquire. Oke? Selanjutnya apa lagi yang diketahui? Jarak horizontal D30 m. Ya, D 3 meter maaf ya, 3,0 ya, maaf ya. Saya ngecek aja siapa yang ngantuk. Ternyata yang ngantuk saya. Ya, D itu kita punya definisi X2 dikurangi dengan X1 atau X dikurangi dengan X0. Artinya X dikurangi dengan X. Kita nggak tahu X, kita nggak tahu X1, tapi kita tahu X kurang X1. Di persamaan kita yang kita butuhkan jugalah X install. Kita lingkari betul, kita sudah punya ini. Ini yang kita sebut lagi farming, memahami fenomenanya. Ketinggian benda H1 2 meter, H3 3 meter. Nah, berarti kita punya H1, artinya kita punya Y0. Ya, H2 kita punya Y. Ya, jadi kita lingkarin lagi. Kita punya Y dikurangi dengan Y0. Tentukan kecepatan awal benda agar mencapai target. Jadi yang kita perlu cari adalah, salah, maaf. Yang kita perlu cari itu adalah V0. Semua persamaan punya V0. Dan jangan sampai lupa, ya, saya pakai warna ungu, kita sudah dianggap tahu nilai G. Ya, itu tadi ya, G itu kita pilih mau berapa? Oh, nah, 10 aja ya. Kita tinjau 10. Nanti kalau di ujian ini bergantung kepada soalnya. Anda perhatikan ya informasinya karena tidak salah yang semuanya. Ya, kalau tidak bisa ya ya sudah kita back to basic saja sekali lagi. Ya, artinya yang tidak diketahui itu adalah Vx, Vy, V0 ya. Saya dobelin saja dengan T. Ya, yang merah dan yang ungu kita ketahui. Nah, ini sudah law, udah fenomena. Sisanya tinggal menyelesaikan persamaan matematikanya untuk mengeliminasi dan tidak. Ini berlatih. Ini fisikanya udah selesai. Sisanya tinggal matematik. Oke, untuk kita mencari kecepatan awal. Oke, kalau kita pakai persamaan pertama, kita butuh informasi Vx. Tapi kita nggak tahu. Oke, jadi kita nggak bisa pakai persamaan satu. Ya, ini sebenarnya dilakukan secara mentally ya. Tapi ini saya kasih. Ini kita nggak bisa pakai. Kenapa? Informasinya kurang. Ya. Kita yang kedua, kita punya X0, kita punya V0, kita punya T. Ada dua variabel yang diketahui, ada dua yang tidak. Kita bisa simpan, ini kita bisa pakai nih. Karena kita bisa eliminasi dan segala macam. Nah, kita lihat yang persamaan ketiga, ada VY yang kita nggak ketahui. Dan kita nggak tahu caranya, karena VY hanya muncul di persamaan ini aja. Jadi kita nggak bisa pakai yang ini. Dan kita lihat di persamaan keempat, ada V0, ada T. Nah, artinya kita bisa, oke. Kita tinggal pakai, untuk mencari V0, kita bisa cari persamaan satu dan 2. Di mana persamaan 2 dan 4, dia mengandung V0, mengandung dan juga mengandung T. Ada dua variabel tidak diketahui, kita punya dua persamaan. Secara matematis bisa dikerjakan.
Udah mengerjakannya kan tinggal bagi-bagi aja kan. Nah, kita bagi-bagi saja. Ya, kita tinggal bagi-bagi ya. Oke, kita mau memang mungkin agak ribet ngitungnya ya, tapi bukan berarti tidak bisa. Jadi ini satu, dua, tiga, dan empat. Dari dua kita dapatkan T akan sama dengan X minus X0. Atau saya langsung pakai D nanti ya, saya ganti aja dengan D. V0 cos theta. Saya pakai hitam semua ya, ini yang diwarnai tadi. Ya, di sini kita ketahui ini D dibagi dengan V0 cos theta. Kenapa saya substitusi eliminasinya dengan T ya? Karena kita mau cari V0. Kalau mau cari T ya kita eliminasi V0-nya. Karena kalau kita udah dapat V0, kita akan dapat apa lagi? Vx. Kita juga bisa kalau kita dapat V0, kita akan dapat T juga. Kita akan bisa dapat Vy. Nah, kita substitusi ke 4. Di Y min Y0 sama dengan V0 sin theta dikalikan dengan D V0 cos theta dikurangi dengan setengah G. Saya langsung tulis D kuadrat per V0 kuadrat cosinus kuadrat theta. Nah, saya akan masukkan Y per Y0 berarti kan H2 dikurangi dengan H1. Ini bisa kita coret langsung V0-nya. Sin dibagi dengan cos. Ya, D tan theta. Ini angka, oh sudah, ini sudah angka nih. D kali tan theta kan udah angka ya. Dikurangi, kita punya mungkin D kuadrat kalikan G dibagi dengan 2 V0 kuadrat cos kuadrat theta. Memang ini kelihatan ribet bentuknya, tapi kalau udah diganti dengan angka, mudah ya. Karena kalau Anda lihat di persamaan yang ini, variabel apa yang tersisa tidak diketahui? Yang kita mau cari V0. Sisanya tinggal ya utak-atik saja. Jadi kalau mau kita utak-atik, ya kita akan punya GD kuadrat per 2 V0 kuadrat cosinus kuadrat theta. Saya pakai ekuivalen dulu sebenarnya. Akan sama dengan D tangen theta dikurangi dengan H2 kurangi H1. Betul? Ya, lalu kita putar balik. Kita punya 2 V0 kuadrat cos kuadrat theta sama dengan, nah ini dibagi dengan G D kuadrat sama dengan seper D tangen theta minus H2 dikurangi dengan H1. Ya, lalu yang ini saya pindahkan ke sana. Ya, kita punya G kali D kuadrat. Ingat ini tuh kelihatan ribet karena saya pakai variabel. Kalau Anda masukin angka, karena sudah diketahui angkanya, akan jadi lebih mudah. Ya, saya lebih suka pakai variabel karena emang saya aja. Eh, ya, it's okay. Jadi kita akan punya V0 kan sama dengan, jadi kita punya G D kuadrat dibagi dengan 2 cosinus kuadrat theta D tangen theta minus H2 minus H1 di akar. Ya, karena kan V kuadrat di sini, V kuadrat. Tidak usah merasa terlalu gimana-gimana. Ya, ini karena saya memilih mengutak-atik dengan variabel. Kalau Anda sudah sampai sini, sudah dikasih angka, kan di sini sama dengan D per cos theta. D-nya itu berarti tadi berapa? 3. Cos theta-nya dengan kalkulator kan? Ini sudah angka, berarti berapa per V0. Nah, ketika udah berapa per V0, masukkan sini kan? Nah, ini V0 kali berapa dikali berapa per V0 kan? Nah, ini sudah angka kan? Nah, ini juga sudah angka, dan angka kuadrat kan? Angka kuadrat V0 kuadrat. Nanti tinggal utak-atiknya akan jadi lebih mudah. Dan seperti saya mungkin belum bilang ya, untuk ujian kita tidak akan terlalu ketat mempertimbangkan perhitungan angka penting. Ya, kan Anda sudah belajar kan perhitungannya kalau dikalikan nanti kemudian berapa yang desimalnya, berapa angka pentingnya gitu ya. Dan kalau melihat ini kan operasinya bertahap ya. Ya enggak ya. Jadi dikalikan ini akan jadi repot sekali. Jadi seperti saya bilang dulu dari awal untuk ujian kita tidak akan terlalu mempertimbangkan perhitungan angka penting. Begitu pula dengan tugas dan kuis yang ada di saya, oke? Perhitungan angka penting, pengetahuan angka penting itu adalah pengetahuan yang memang kita berikan aja untuk
ini apa namanya memperkaya. Oke, nah jelas ya, ya. Jadi tidak perlu ngafalin rumus itu enggak. Back to empat persamaan dasarnya aja. Yang perlu Anda lakukan empat persamaan dasar, lalu kemudian lihat soalnya, farming soalnya. Soal yang sulit itu biasanya adalah soal yang informasinya itu cukup implisit. Ya, ya. Contohnya misalkan kalau saya ada nggak ya contohnya ya? Contohnya, oh nggak ada di sini. Nanti deh di tutorial saya tunjukin lah ya. Kayak soal contohnya adalah, misalkan yang mau ditanya adalah berapa sudut kecepatan ketika benda mencapai target. Jadi kan dia pada saat jatuh, dia kan punya kecepatan di sini kan? Nah, yang ditanya berapa sudut ini? Atau dibalik, yang diketahui sudut yang itu. Nah, kalau cari sudut yang itu kan kita pakai yang vektor juga kan? Malah di sini itu berarti Vx, ke sini berarti Vy. Artinya tangan theta aksen adalah Vy dibagi dengan Vx. Kalau kita tahu Vy, kita tahu Vx, kita akan tahu. Atau dibalik. Nah, misalnya, oh, rasanya kok gampang banget Pak segala macam. Ya karena soal itu levelnya macam-macam. Ya, ingat ya, ingat. Kan pasti ada yang ribut, saya juga baca juga. Takut kalau yang dibahas di kelas itu lebih mudah dibandingkan yang dibahas di ujian. Ya, saya mulai dari yang mudah dulu. Nanti di tutorial kita akan lebih berfokus kepada soal-soal yang lebih kompleks lagi. Ada yang mau tanyakan? Kita masih punya waktu untuk melanjutkan. Ini saya hanya kasih satu contoh ya. Nanti di tutorial kita akan eksplorasi lebih banyak lagi. Karena untuk kinematika mungkin akan dilakukan di 2 minggu, minggu ini dan minggu depan untuk pembahasan kinematika. Karena minggu ini kita fokus kepada soal-soal yang ini, minggu depan kita fokus ke pembahasan soal LTM-nya. Selanjutnya, oke, ada yang mau jelas? Mau jelas ya? Terakhir saya akan bahas ini juga gerak 2 dimensi, bukan yang ini, yaitu gerak melingkar. Kalau tadi kan gerak parabola ya, yang satu naik ke atas, yang satu ini. Kalau ini juga gerak 2 dimensi, yaitu lintasannya melingkar. Ya, jadi gerak melingkar beraturan itu karakteristiknya adalah partikel bergerak sepanjang lintasan lingkaran dengan kelajuan konstan. Ingat, kelajuan konstan. Tapi karena dia melingkar, maka arah kecepatannya akan selalu berubah. Contohnya kalau dia ada di titik ini, kecepatannya ke arah sana. Tapi kalau di titik yang atas sana, kecepatannya ke arah seperti pada gambar. Vektor kecepatannya berubah. Tapi kalau gerak melingkarnya beraturan, maka kelajuan di titik tersebut sama. Karena kalau kita bicara soal kelajuan, ingat ya, kalau ingat soal vektor, kelajuan itu akan sama dengan Vx kuadrat ditambah dengan Vy kuadrat. Jadi pada gerak melingkar, Vx dan Vy-nya bisa berubah, tapi Vx kuadrat tambah Vy kuadratnya sama. Nah, ya, karena kelajuannya konstan, tapi kecepatan partikel berubah, maka pasti ada percepatan. Nah, untuk gerak melingkar beraturan, percepatannya itu selalu menuju ke pusat lintasan. Nah, makanya kita sebut ini dengan percepatan sentripetal. Atau saya kasih AS deh ya. Definisi percepatan sentripetal itu akan sebanding besarnya dengan kelajuan kuadrat dibagi dengan R. Ya.
Oleh karena kecepatannya adalah V dan lintasannya lingkaran, maka periodenya adalah panjang lintasan, ini keliling kan? Keliling lingkaran dibagi dengan kecepatan. Sederhana saja. Ya. Nah, kenapa kok bisa dapat ini? Kan dulu kalau di SMA kan langsung dikasihkan ya. Percepatan sentripetal itu adalah V kuadrat dikali dibagi dengan R. Itu nggak didapatkan secara sembarangan. Tapi kita manfaatkan kinematika, dua dimensi. Nah, saya langsung kasih pelan-pelan ya. Pelan-pelan. Pelan-pelan, oke? Pelan-pelan, oke? Sebenarnya nggak usah difoto karena ini slide kan bisa di-upload kan. Iya. Heeh. Nggak tahu kenapa kalau mau foto sekalian saya foto candid terus nanti saya di tag gitu loh. Jadi saya punya foto saya ngajar tapi candid gitu loh. Ya. Susah banget soalnya saya punya foto ngajar candid itu kan keren ya kan posting reels Instagram atau feeds itu kan saya fotonya nggak bergaya gitu loh tapi candid kan keren nggak sih? Terus kayak ada seminar saya ambil foto fotonya saya candid kan keren kali ya. Foto gitu doang kan rasanya kurang. Kita bayangkan ya, misalkan suatu benda ada di posisi titik P di situ, ya, lagi berputar di lintasan melingkar beraturan berlawanan arah jarum jam, sehingga kecepatannya vektornya arahnya ke sana, ya, membentuk sudut theta sama seperti peta yang ada di posisi. Dan kita tahu posisi di titik P itu jarak jari-jarinya adalah R, posisinya XP dengan YP, sehingga kita punya definisi sin theta dan tangan theta, cos theta-nya seperti itu. Ya, bisa kebayang theta ya? Itu kesebangunan ya, theta di sana sama dengan theta yang di sini. Sehingga kecepatan partikel itu bisa ditulis Vxi ditambah Vj. Xi dengan J itu untuk menggambarkan, ya kita pakai notasi X topi itu pakai I, Y topi itu pakai J, Z topi itu pakai K. Ya, ini biar membedakan aja. Karena maksudnya arah sejajar sumbu X, karena X itu untuk sumbu, itu dikasih nama arah I, itu aja. Nah, kalau kita lihat di sini, V itu kan berarti VY dan VX ya. Anda bisa lihat saya gambar di sini juga. Ini berarti VY-nya. Yang ke sini adalah VX-nya. Berarti kan artinya VX itu V cos theta, VY-nya. Sedangkan yang ke arah X, V sin theta ya. Tapi karena ke kiri, jadi saya kasih negatif. Oke, sampai di sini jelas bisa diikuti. Lalu sin theta dan cos theta kita sudah punya definisinya dari sini. Sehingga kan kita substitusi saja P dikalikan dengan YP per R sin theta cos kita punya ini. Nah, gerak melingkar beraturan tadi karakteristiknya adalah dia mengalami perubahan kecepatan. Artinya percepatan yang dialami oleh benda yang mengalami gerak melingkar beraturan itu tinggal kita turunkan saja terhadap T ya, kalau definisi saja. Kalau kita turunkan terhadap T, V-nya itu konstan ya, kelajuannya itu konstan, jari-jarinya konstan, yang berubah hanya YP saja. Ya, sehingga sama dengan minus V per R DYP per DT. Begitu pula dengan yang komponen yang J di sini, di V per R DXP per DT. Sedangkan DYP per DT itu akan sama dengan PY DXP per DT itu akan sama dengan PX. Kita akan punya VX dan VY. Di sisi lain kita sudah punya ini VX dan ini VY. Kita substitusi lagi, kita akan dapatkan VY itu kan V cos theta, kita punya V kuadrat cos theta. Vx kita punya minus ya, karena di sini positif, di sini minus. Jadi minusnya akan ada di sini. V kuadrat per sin theta. Oke, ini minus semua ya, percepatannya minus minus. Jadi kita punya AX ya ke kiri, AY-nya ke bawah. Sehingga percepatannya membentuk sudut theta. Sedangkan tangan V itu AY per AX. AY-nya itu ini ya. Jadi minus V kuadrat per R sin theta. Ini AY. AX-nya minus V kuadrat per R cos theta. Jadi AY per AX tangan theta. Tangan V adalah tangan theta. Artinya kesimpulannya V sama dengan
Theta. Padahal theta itu dari titik P menuju pusat. Berarti V juga dari P menuju pusat. Itulah mengapa percepatan sentripetal arahnya ke pusat kan di awal dijelaskan kan percepatan sentripetal arahnya ke pusat lingkaran. Dari mana? Enggak dari mana-mana, dari definisi kinematika saja. Cuma memang harus memahami fenomenanya tadi. Di mana YP, di mana ini. Terus kenapa besarnya V kuadrat per R? Ya tadi namanya besar A. Ya saya sengaja pakai ini ya, saya pakai panah besarnya. Atau sebenarnya sama dengan A saja gitu ya, atau AS sentripetal. Akar AX kuadrat ditambah dengan AY kuadrat. AX kuadrat kan berarti V kuadrat per R kuadrat kosinus kuadrat. Yang B, V kuadrat R kuadrat sinus kuadrat. Kosinus kuadrat tambah sinus kuadrat hasil apa? Satu. Satu. Identitas satu. Sehingga akar, maka A sentripetal V kuadrat dibagi dengan L.